bocah 10 tahun yang malang asal Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di usia terlampau belia, Vino tanggung derita hidup teramat pilu. Sedih dan air mata tak cukup untuk membayangkan betapa Vino menjalani hari-hari sebatang kara akibat nyawa orang tua direnggut COVID-19. Vino, betapa berat cobaan hidupmu di tanah rantau. Tak ada salam perpisahan, penghormatan terakhir untuk ayah ibu tercinta. Ketika orang tua dimakamkan, Vino tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Takdir teramat tega terhadap anak sekecil itu. Dalam lirih mendengar kabar orang tua telah dimakamkan pasca dirawat di rumah sakit, Vino dengan berlinang air mata berkata, "Kok bisa meninggal? Ayah dan ibu kan masih muda." Sebuah ungkapan polos tapi begitu mengharu biru. Nonton terus nanti meranjak dewasa, ya aku cuma bilang semangat terus berjuang. Memang udah jalannya, dan yang paling penting buat siapapun yang lagi nonton insert ini, contoh kecil ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Berbahaya sekali memang virus COVID-19 ini memang tidak memandang bulu. Vino sendirian bertaruh hidup di tanah rantau, sebab ia dan orang tua adalah perantau asal Sragen, Jawa Tengah. Sebatang kara, potret Vino duduk di pintu rumah teramat menguras air mata. Vino, sanggupkah hidup dijalani? Betapa COVID-19 begitu kejam, memisahkan anak dari orang tua di tanah orang. Ngerasa sedih amat, sangat sedih ngelihat, ya gue sebutin aja ya, Mahalini. Dia sangat tegarnya, tapi gue yang sedih ketika, jadi gini, Mahalini orang tuanya, mohon maaf sekali lagi kalau misalkan dibahas-bahas lagi, mohon maaf sekali lagi. Ini contoh ya, orang tuanya meninggal dengan, ya bisa dibilang dengan penyakit seperti itu. Mahalini juga terpapar sampai akhirnya Mahalini isolasi mandiri, mamanya di rumah sakit, sampai akhirnya Mahalini dapat kabar kalau mamanya meninggal. Mahalini nggak bisa melihat secara langsung orang tuanya. Terus gue langsung kaget dong ketika mendengar berita itu. Gue langsung kabarin Mahalini. Terus Mahalini cuma bilang, "Iya kak, mama meninggal. Kamu di mana?" "Aku isolasi mandiri. Aku mau ketemu kamu." "Jangan kak, aku masih terkena." "Oh yaudah nggak apa-apa. Aku pengen banget ketemu sama kamu. Aku pengen support kamu gitu loh." Gue datang lah ke rumahnya. Kebetulan dia di lantai 2. Gue cuma papas-papasan. Mahalini cuma bilang sama gue gini, "Iya kak, mau gimana? Ini apa ya?" Mahalini bilang, "Mama aku udah nggak ada gara-gara penyakit ini kak, makanya buat kalian semua jaga kesehatan." Buat masyarakat yang ada di sana, yang pertama kan ini kasus sudah banyak nih gitu, masih banyak yang udah nggak 5M, kemudian ada yang nggak mau divaksin apa segala macem. Gemes aja sih, maksudnya kayak yang lu mau sampai kapan kayak gini gitu kan. Kita udah sama-sama kita udah ketinggalan jauh nih sama negara-negara lain yang katanya pengen konser bebas kayak dulu lagi, tanpa masker apa segala macam. Tapi orang-orangnya kita sendiri masih aja kayak gini gitu. Vino, sanggupkah derita ini ditanggung? Sedih paling menguras air mata. Vino sendirian di rumah menjalani isolasi mandiri, sementara tetangga menemani di teras rumah. Bagaimana malam-malam dilewati Vino kini, COVID-19 terus memisahkan anak dari orang tua. Tak kenal usia, tak paham betapa anak-anak itu masih membutuhkan orang tua. Seperti 3 anak asal Malang, Jawa Timur yang menjalani isolasi mandiri di rumah, sementara orang tua telah tiada akibat COVID-19. Hidup berat dijalani, apalagi salah seorang anak berkebutuhan khusus. Beruntung derita hidup tak ditanggung sendirian. Pihak pemerintah ulurkan tangan membantu ketiga anak tersebut. Alhamdulillah.
Di rumah cuma bertiga aja dan ada yang berkebutuhan khusus ya. Jadi memang mereka kalau dibawa saudaranya juga nggak bisa. Jadi di rumah aja bersama keluarga yang lain. Bapak ibunya kemana, Bu? Bapaknya di rumah sakit dan ibunya sudah meninggal karena positif COVID. Tak sekedar memberi bantuan materi, ketiga anak yang telah selesai menjalani isolasi mandiri diberi pendampingan psikolog. Setidaknya inilah cara terbaik untuk meringankan derita hidup ketiga anak yang hidup tanpa orang tua.